Proyek properti senilai miliaran rupiah yang dikerjakan Reza mengalami kegagalan besar. Dalam sekejap, keluarga Pradiksa yang dulunya disegani, kini berada di ambang kehancuran. Tengah situasi genting, muncullah Yohan Raharja, teman Reza. Yohan menawarkan bantuan finansial kepada Reza. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Rizka harus menikah dengannya. Apa yang akan Rizka lakukan ketika dia disuruh menikah dengan teman ayahnya? Keputusan apa yang akan kamu ambil? Mari simak cerita selanjutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan cerita penuh makna. Tulis di komen kalian dari mana aja. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, langsung saja kita simak cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, menginspirasi, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Hujan turun deras membasahi jendela kaca di kamar Rizka Pradiksa. Wanita muda berusia 24 tahun itu memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Di luar sana, gemuruh petir sesekali memecah keheningan malam, seolah menggambarkan badai yang tengah berkecamuk di dalam hatinya. Sejak kecil, Rizka tumbuh dalam keluarga terpandang. Ayahnya, Reza Pradiksa, adalah seorang pengusaha properti sukses yang namanya dihormati di kalangan elit kota. Ibunya, Sinta Pradiksa, adalah sosok wanita anggun yang selalu berpenampilan sempurna di setiap acara sosial. Dari luar, keluarga Pradiksa tampak seperti gambaran sempurna keluarga bahagia. Tetapi di balik semua kemewahan itu, ada retakan kecil yang perlahan-lahan mulai terlihat. Rizka bukanlah tipe wanita yang suka bergantung pada keluarganya. Sejak lulus dari universitas dengan gelar sarjana di bidang hukum, ia sudah mencoba mandiri dengan bekerja di sebuah firma hukum kecil. Meski gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan keluarganya, Rizka merasa bangga karena bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tetapi, kemandiriannya itu seolah tidak berarti apa-apa ketika keluarganya menghadapi krisis besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Krisis itu dimulai ketika ayahnya terlibat dalam masalah keuangan besar yang hampir membuat perusahaannya bangkrut. Proyek properti senilai miliaran rupiah yang dikerjakan Reza mengalami kegagalan besar setelah investor utama mereka menarik diri secara tiba-tiba. Dalam sekejap, keluarga Pradiksa yang dulunya disegani, kini berada di ambang kehancuran. Di tengah situasi genting itu, muncullah Yohan Raharja, sahabat lama Reza sekaligus pria yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di dunia bisnis. Yohan adalah pria berusia 45 tahun yang tampan, karismatik, dan memiliki reputasi sebagai pengusaha sukses yang sering membantu perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Tetapi, Yohan bukan hanya sekadar sahabat bagi Reza. Ia juga adalah pria yang memiliki masa lalu misterius yang berkaitan erat dengan keluarga Pradiksa. Ketika Yohan menawarkan bantuan finansial kepada Reza, keluarga Pradiksa seolah melihat secercah harapan. Tapi bantuan itu datang dengan satu syarat yang mengejutkan. Rizka harus menikah dengan Yohan. Rizka terperanjat saat mendengar syarat tersebut. Menikah? Dengan Yohan Raharja? Tanyanya dengan suara bergetar. Ini satu-satunya cara agar kita bisa menyelamatkan perusahaan. Rizka, jawab Sinta dengan nada penuh tekanan. Yohan adalah satu-satunya orang yang mau membantu kita sekarang. Aku tidak mencintainya, Bu. Dia lebih tua dari ayah. Protes Rizka dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi dia bisa memberikan masa depan yang stabil untukmu. Dan juga untuk keluarga kita, jawab Sinta tegas. Rizka merasa dunianya runtuh. Seumur hidupnya, ia selalu diajarkan untuk memprioritaskan kebahagiaan dan kebebasan memilih. Tetapi kini, ia justru menjadi alat negosiasi demi menyelamatkan nama baik keluarganya. Malam itu, Rizka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Mengapa Yohan menginginkan pernikahan ini? Apakah ini hanya tentang bisnis? Atau ada alasan lain di balik syarat aneh tersebut? Keesokan harinya,
Rizka akhirnya bertemu dengan Johan. Di ruang tamu yang mewah, pria itu duduk dengan tenang, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Tatapannya tajam, tetapi ada senyuman tipis di sudut bibirnya yang sulit diartikan. "Jadi, kau sudah mendengar syaratku," kata Johan dengan suara tenang tetapi penuh otoritas. Rizka hanya mengangguk pelan. Ia merasa gugup berada di dekat pria itu. Ada sesuatu tentang Johan yang membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu," lanjut Johan. "Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku akan memastikan kau hidup dengan nyaman. Dan aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan." Kata-kata itu terdengar seperti janji, tapi entah kenapa Rizka merasa ada sesuatu yang disembunyikan Johan. Tetapi, di tengah tekanan dari keluarganya, Rizka merasa tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan hati berat, Rizka menerima lamaran Johan. Pernikahan mereka pun diatur dengan cepat, tanpa banyak tamu dan tanpa perayaan besar. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Rizka Pradiksa resmi menjadi istri Johan Raharja. Tetapi, pernikahan itu hanyalah awal dari segalanya. Tepat setelah malam pertama mereka, Rizka mulai merasakan keanehan. Johan yang awalnya bersikap manis dan perhatian, tiba-tiba berubah dingin dan menjaga jarak. Rizka merasa seperti menikah dengan seorang pria asing yang penuh rahasia. Di sisi lain, Rizka mulai menyadari bahwa rumah besar tempat mereka tinggal juga menyimpan misteri. Ada sebuah kamar di lantai atas yang selalu terkunci rapat, dan Johan melarang Rizka untuk mendekati kamar itu. "Apa yang ada di kamar itu, Johan?" tanya Rizka suatu malam, ketika rasa penasaran mulai menguasainya. "Jangan pernah bertanya tentang itu, Rizka. Dan jangan pernah mencoba membuka pintunya," jawab Johan dengan nada dingin yang membuat Rizka merinding. Sejak saat itu, Rizka tahu bahwa pernikahan ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan Johan, dan Rizka bertekad untuk mencari tahu apa itu, meskipun ia tahu bahwa kebenaran yang akan ia temukan mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu sejak pernikahan Rizka dan Johan, tetapi tidak ada kebahagiaan yang biasanya menyelimuti pasangan pengantin baru. Di rumah besar yang megah itu, Rizka merasa lebih seperti tamu daripada seorang istri. Hubungan mereka dingin, jauh dari apa yang pernah ia bayangkan tentang cinta dan pernikahan. Setiap pagi, Johan pergi bekerja lebih awal dan pulang larut malam, seringkali tanpa menyisakan satu kata pun untuk Rizka. Hubungan mereka terasa hambar, seperti pernikahan formal tanpa emosi. Rizka mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, tapi semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin banyak kejanggalan yang mulai ia rasakan. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah kamar besar di ujung lorong lantai atas. Kamar itu selalu terkunci rapat dan tidak pernah dibuka. Tidak ada pelayan yang berani mendekatinya, dan setiap kali Rizka bertanya tentang kamar tersebut, jawaban yang ia terima hanyalah keheningan atau ekspresi wajah cemas. Pada suatu sore yang kelabu, Rizka sedang berjalan di lorong lantai atas ketika ia melihat seorang pelayan sedang membersihkan karpet di dekat pintu kamar yang terkunci itu. Rasa penasaran yang selama ini dipendamnya muncul kembali. Tanpa bisa menahan diri, Rizka bertanya dengan nada santai, "Apa yang ada di dalam kamar itu?" Pelayan itu langsung terlihat gugup. Wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat, seolah Rizka baru saja menyebutkan sesuatu yang tabu. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Rizka. "Maaf, Nyonya, saya tidak tahu," jawabnya tergagap, sebelum buru-buru pergi tanpa menunggu reaksi Rizka. Jawaban itu justru semakin memicu rasa curiga Rizka. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu, dan semua orang tampaknya tahu kecuali dirinya. Malam itu, saat Johan pulang, Rizka mencoba bertanya langsung tentang kamar tersebut. Tapi respons Johan tetap sama, dingin dan tegas. "Sudah kubilang, jangan pernah mendekati kamar itu, Rizka," katanya dengan nada tajam sambil menuangkan segelas anggur merah ke dalam gelas kaca. "Tapi kenapa, Johan? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Rizka tidak bisa menahan rasa frustrasinya. "Itu bukan urusanmu," jawab Johan dengan nada keras yang tidak bisa disangkal. Setelah berkata demikian, ia meninggalkan ruang makan tanpa memberi kesempatan bagi Rizka untuk bertanya lebih lanjut. Rizka tertegun di tempatnya.
Hatinya terasa semakin dingin. Pernikahan ini tidak hanya penuh misteri, tapi juga penuh rahasia yang membuatnya merasa seperti terperangkap di dalam jebakan yang ia tidak mengerti. Malam itu, Rizka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan kamar terkunci dan wajah wanita di foto yang menggantung di lorong. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini, sesuatu yang membuat Rizka merasa seperti diawasi setiap saat. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Pada suatu malam, Rizka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, tepat di luar kamar misterius itu. Awalnya ia berpikir itu hanyalah pelayan yang lewat, tapi ketika ia mengecek, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Suara-suara aneh itu tidak berhenti di situ. Pada malam berikutnya, Rizka mendengar suara pintu yang berderit dan bisikan pelan yang berasal dari arah kamar terkunci tersebut. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tapi ia tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rizka memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya, Maya, yang selalu menjadi tempat curhatnya sejak masa kuliah. Setelah beberapa kali telepon tidak diangkat, akhirnya Maya menjawab dengan suara penuh semangat. "Rizka, bagaimana kabarmu? Aku dengar pernikahanmu seperti dongeng. Kau tinggal di rumah mewah dengan suami kaya, pasti hidupmu sempurna," seru Maya di ujung telepon. Rizka hanya tersenyum pahit. "Itu hanya kelihatannya saja, Maya. Aku butuh bicara. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini." "Seperti apa?" tanya Maya. Suaranya berubah serius. Rizka pun menceritakan tentang kamar misterius di lantai atas dan perilaku dingin Yohan yang membuatnya semakin curiga. Maya mendengarkan dengan saksama sebelum akhirnya berkata, "Kurasa kau harus hati-hati, Rizka. Kadang, rumah besar seperti itu bisa menyimpan rahasia kelam." Kata-kata Maya terus terngiang di kepala Rizka. Apakah mungkin ada sesuatu yang benar-benar berbahaya di balik pintu itu? Suatu malam, rasa penasaran Rizka mencapai puncaknya. Yohan sedang pergi menghadiri acara bisnis, dan Rizka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka. Ia mengambil kunci-kunci yang disimpan di lemari dekat ruang tamu, berharap salah satu kunci itu bisa membuka pintu kamar misterius di lantai atas. Dengan langkah hati-hati, Rizka naik ke lantai atas dan berhenti di depan pintu yang selama ini menghantui pikirannya. Tangannya bergetar saat mencoba kunci-kunci itu satu persatu. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, salah satu kunci berhasil memutar kunci pintu. Dengan jantung berdebar kencang, Rizka membuka pintu tersebut perlahan. Yang ia temukan di dalam kamar itu membuatnya terkejut. Ruangan itu gelap dan penuh debu, seolah tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari besar yang terkunci. Tapi yang paling menarik perhatian Rizka adalah sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang sangat mirip dengannya. Rizka tertegun. Siapa wanita itu? Mengapa wajahnya terlihat begitu familiar? Saat Rizka masih mencoba mencerna apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dengan keras di belakangnya. Rizka menjerit kaget dan berusaha membuka pintu, tapi pintu itu terkunci dari luar. Ia terperangkap. Di dalam kegelapan, Rizka mulai mendengar suara langkah kaki mendekat. Napasnya semakin cepat. Siapa yang mengunci pintu itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Rizka tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Ketika ia menerima lamaran Yohan beberapa tahun lalu, ia membayangkan kehidupan pernikahan mereka akan penuh cinta dan kebahagiaan. Tetapi, kini ia berdiri di tengah rumah besar yang penuh rahasia, dengan buku harian Nadia di tangannya, dan kenyataan yang jauh lebih menakutkan dari sekadar dongeng masa kecil menghantuinya. Rizka menatap Yohan yang duduk di depannya. Wajahnya tampak letih dan penuh beban yang sudah ia pikul selama bertahun-tahun. "Jadi, kau tahu tentang kutukan ini sejak awal?" tanyanya dengan suara bergetar, antara marah dan takut. Yohan mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku tidak pernah ingin percaya. Selama ini aku berharap semuanya hanya tahayul, sampai kau menemukan buku harian Nadia." Rizka menelan ludah dengan susah payah. Selama ini, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa semuanya bersandar pada kutukan keluarga yang mengerikan. "Lalu kenapa kau menikahiku, Yohan?"
Jika kau tahu aku bisa menjadi korban berikutnya, kenapa kau tidak menjauh dariku? Yohan terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Karena aku mencintaimu, Rizka. Aku pikir, aku bisa melindungimu. Tapi sekarang aku sadar, cinta saja tidak cukup untuk mengalahkan kegelapan ini. Rizka dan Yohan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang menghantui keluarga mereka. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah besar itu, mencari petunjuk yang mungkin bisa membantu mereka mematahkan kutukan tersebut. Di salah satu ruangan yang sudah lama tidak digunakan, mereka menemukan sebuah peti tua yang terkunci rapat. Setelah berusaha membuka kuncinya dengan berbagai cara, Yohan akhirnya berhasil membongkar peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan surat-surat kuno, foto-foto keluarga, dan sebuah benda yang tampak seperti jimat tua yang sudah berkarat. Salah satu surat yang mereka temukan ditulis oleh nenek buyut Yohan, Kartini. Dalam surat itu, Kartini menceritakan tentang perjanjian yang dibuat oleh leluhur keluarga mereka dengan seorang dukun sakti pada masa lalu. Perjanjian itu dibuat untuk melindungi kekayaan dan kejayaan keluarga, tetapi sebagai imbalannya, keluarga tersebut harus mengorbankan cinta sejati mereka. Setiap wanita yang menikah dengan keturunan keluarga ini akan menjadi korban kutukan, tulis Kartini di akhir suratnya. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika cinta sejati berhasil mengalahkan kegelapan yang menguasai rumah ini. Rizka dan Yohan saling berpandangan dengan penuh keputusasaan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan sesuatu yang begitu abstrak dan misterius? Di malam yang sama, setelah membaca surat Kartini, Rizka mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap dengan lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya. Di tengah ruangan, ia melihat sosok seorang wanita yang tampak pucat dan lelah. Nadia. Nadia? Panggil Rizka dengan suara berbisik. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya, dan Rizka bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Rizka, kau harus pergi dari sini sebelum terlambat, kata Nadia dengan suara lirih. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Siapa yang kau maksud? Apa yang diinginkan oleh kutukan ini? Tanya Rizka dengan cemas. Tetapi sebelum Nadia sempat menjawab, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh suara tawa yang menyeramkan. Sosok Nadia menghilang, dan Rizka terbangun dengan napas tersengal-sengal. Setelah menceritakan mimpinya kepada Yohan, Rizka dan Yohan menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum kutukan itu merenggut Rizka seperti yang terjadi pada Nadia. Mereka memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang mungkin bisa membantu mereka memahami kutukan tersebut dan menemukan cara untuk mematahkannya. Mereka mengunjungi seorang dukun tua bernama Nyai Sari yang tinggal di desa terpencil tidak jauh dari rumah mereka. Nyai Sari dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan mengusir energi jahat. Setelah mendengar cerita Rizka dan Yohan, Nyai Sari mengangguk pelan. Kutukan ini sangat kuat karena ia berasal dari perjanjian leluhur kalian dengan kekuatan gelap. Tapi masih ada harapan untuk mematahkannya, jika kalian bersedia menghadapi ketakutan terbesar kalian. Apa yang harus kami lakukan, Nyai? Tanya Rizka dengan cemas. Kalian harus kembali ke rumah itu dan menghadapi arwah yang menguasainya. Tapi ingat, kalian harus melakukannya bersama-sama. Jika salah satu dari kalian menyerah atau terpisah, kutukan itu akan semakin kuat. Malam itu, Rizka dan Yohan kembali ke rumah mereka dengan hati yang penuh ketakutan, tetapi juga tekad yang kuat. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi arwah yang menguasai rumah tersebut, termasuk jimat pelindung yang diberikan oleh Nyai Sari. Ketika mereka memasuki rumah, suasana di dalamnya terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut ruangan, dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di dinding. Mereka mengikuti petunjuk dari Nyai Sari dan menuju ke ruang bawah tanah, tempat di mana kutukan itu diyakini paling kuat. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang diukir di permukaannya. Tiba-tiba, sosok gelap muncul di depan mereka. Sosok itu tampak seperti bayangan yang bergerak dengan cepat, dan suaranya terdengar seperti ribuan bisikan yang berdesing di telinga mereka. Kalian tidak akan pernah bisa mematahkan kutukan ini, teriak sosok itu dengan suara yang menggelegar. Tetapi Rizka dan Yohan tidak mundur.
Mereka bergandengan tangan dan mulai melantunkan doa yang diajarkan oleh Nyai Sari. Cahaya putih perlahan-lahan mulai muncul di sekitar mereka, mengusir kegelapan yang memenuhi ruangan. Sosok gelap itu berteriak dengan marah dan mencoba menyerang mereka. Tetapi cahaya putih semakin terang dan akhirnya menghapus sosok tersebut dari ruangan. Ketika semuanya berakhir, Rizka dan Yohan merasa seperti beban besar telah terangkat dari dada mereka. Kutukan itu akhirnya telah dipatahkan. Ketika malam yang penuh ketegangan itu berakhir, rumah besar Rizka dan Yohan terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk tulang, tidak ada lagi bayangan gelap yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan, dan tidak ada lagi suara-suara misterius yang bergema di lorong-lorong kosong. Rumah yang selama ini menjadi sumber ketakutan mereka akhirnya kembali tenang, seolah-olah seluruh energi gelap yang menghantuinya telah lenyap untuk selamanya. Rizka berdiri di tengah ruang tamu dengan napas terengah-engah. Tubuhnya masih gemetar akibat peristiwa yang baru saja mereka lalui, tetapi di balik rasa lelah dan cemas itu, ada perasaan lega yang perlahan-lahan mulai meresap ke dalam hatinya. Ia menatap Yohan yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh keletihan. Tetapi di mata suaminya, Rizka melihat kilatan keberanian dan cinta yang tulus. "Kita berhasil, Yohan," bisik Rizka dengan suara serak. "Kita mematahkan kutukan itu." Yohan mengangguk pelan, seolah masih mencoba mencerna kenyataan bahwa mereka akhirnya berhasil melewati ujian yang mengerikan itu. "Ya," jawabnya dengan suara rendah. "Kita berhasil, bersama-sama." Malam itu, mereka berdua duduk di sofa tua di ruang tamu, saling berpegangan tangan sambil mencoba menenangkan diri. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keheningan di antara mereka terasa hangat dan penuh makna. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rizka dan Yohan merasa benar-benar bebas. Bebas dari kutukan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan upaya pemulihan, baik secara fisik maupun emosional. Rizka dan Yohan menyadari bahwa meskipun kutukan itu telah dipatahkan, mereka masih harus menghadapi dampak yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut. Salah satu langkah pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan rumah mereka dari segala jejak energi negatif yang pernah menguasainya. Rizka, dengan tekad yang baru, mulai mengecat ulang dinding-dinding rumah dengan warna-warna cerah yang memberikan nuansa hangat dan menyenangkan. Ia menata ulang perabotan, membuang barang-barang lama yang membawa kenangan buruk, dan menambahkan tanaman hijau di setiap sudut ruangan untuk menciptakan suasana yang segar dan penuh kehidupan. Yohan, di sisi lain, mulai membuka diri kepada Rizka tentang masa lalunya. Ia menceritakan lebih banyak tentang keluarganya, tentang masa kecilnya yang penuh ketakutan akan kutukan, dan tentang bagaimana ia selalu merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. "Aku selalu merasa seperti hidup dalam penjara yang tidak terlihat," kata Yohan suatu malam saat mereka duduk bersama di teras belakang. Penjara yang dibangun oleh ketakutan dan rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rizka meraih tangan Yohan dan menggenggamnya erat. "Tapi sekarang, kita bebas, Yohan. Kita telah mematahkan rantai itu, dan kita tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Yohan mengangguk, tetapi di matanya masih tersirat keraguan. Ia tahu bahwa meskipun kutukan itu telah berakhir, luka-luka yang ditinggalkannya tidak akan sembuh begitu saja. Butuh waktu dan usaha untuk benar-benar pulih dan melangkah ke depan. Setelah beberapa minggu berlalu, Rizka dan Yohan mulai merasa bahwa kehidupan mereka perlahan-lahan kembali normal. Mereka tidak lagi merasa takut untuk tinggal di rumah besar itu, dan mereka mulai membuka diri kepada dunia luar. Rizka kembali bekerja di butik kecil miliknya yang sudah lama ia tinggalkan. Ia menemukan kebahagiaan dalam merancang dan menjual pakaian, dan ia merasa bangga bisa kembali menjalani passionnya setelah sekian lama terjebak dalam ketakutan. Yohan juga mulai mengambil alih bisnis keluarga yang selama ini menjadi sumber kutukan. Tetapi, kali ini, ia bertekad untuk menjalankan bisnis tersebut dengan cara yang berbeda. Ia ingin memastikan bahwa bisnis itu tidak lagi terikat pada perjanjian gelap yang pernah dibuat oleh leluhurnya. "Kita akan membangun bisnis ini dari nol," kata Yohan kepada Rizka suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama. "Tanpa rahasia, tanpa tipu daya, dan tanpa bayang-bayang masa lalu." Rizka tersenyum dan mengangguk. "Dan kita akan melakukannya bersama-sama, seperti kita selalu melakukannya."
Meskipun mereka berhasil mematahkan kutukan dan membangun kembali kehidupan mereka, Rizka dan Johan tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari pengalaman tersebut. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan dan romansa, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan yang paling gelap. Mereka juga belajar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi bisa dihadapi dan diatasi dengan cara yang benar. Dengan menerima masa lalu mereka dan menghadapi ketakutan mereka, Rizka dan Johan berhasil membebaskan diri dari bayang-bayang kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Yang terpenting adalah kita tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depan kita, kata Rizka suatu malam saat mereka duduk di bawah bintang-bintang. Kita memiliki kendali atas takdir kita sendiri. Johan tersenyum dan meraih tangan Rizka. Dan selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dengan berlalunya waktu, cinta antara Rizka dan Johan semakin dalam dan kuat. Mereka tidak lagi hanya pasangan yang saling mencintai, tetapi juga sahabat yang saling mendukung dan menguatkan. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, mencoba hal-hal baru, dan merayakan setiap momen kecil dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk tidak lagi mengambil cinta mereka begitu saja, tetapi menghargainya sebagai hadiah berharga yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Setiap hari bersamamu adalah berkah, kata Johan suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama di dapur yang kini terasa hangat dan penuh cahaya. Dan aku tidak akan pernah berhenti bersyukur untuk itu. Rizka tersenyum dan meraih tangan Johan. Aku juga, Johan. Aku juga. Setelah melewati badai besar yang hampir meruntuhkan kehidupan mereka, Rizka dan Johan kini berdiri teguh, dengan cinta yang semakin kuat dan jiwa yang semakin dewasa. Perjalanan mereka penuh dengan luka, ketakutan, dan pengorbanan, tetapi juga syarat dengan pelajaran berharga tentang cinta, kesetiaan, dan keberanian. Mereka menyadari bahwa masa lalu, betapapun gelap dan menyakitkannya, tidak harus menjadi penjara yang membatasi masa depan. Dengan menghadapi ketakutan mereka dan saling mendukung, Rizka dan Johan berhasil melepaskan diri dari kutukan yang telah lama menghantui keluarga mereka dan menciptakan kehidupan baru yang penuh harapan. Johan belajar untuk tidak lagi lari dari masa lalunya, dan Rizka belajar bahwa cinta sejati membutuhkan lebih dari sekadar janji. Cinta membutuhkan keteguhan hati untuk tetap bertahan, bahkan ketika dunia seakan runtuh di sekitar mereka. Kita mungkin tidak bisa menghapus masa lalu, kata Rizka suatu malam sambil menatap bintang-bintang di langit. Tapi kita bisa memilih bagaimana masa lalu itu akan membentuk masa depan kita. Johan menggenggam tangan Rizka dan tersenyum. Dan aku akan selalu memilih masa depan bersamamu. Dalam refleksi mereka, Rizka dan Johan menemukan makna sejati dari cinta dan kesetiaan, bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang bertahan dan tumbuh bersama, meski diterpa badai sebesar apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.